Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito. Dulu tugas modul 1.4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek penerapan segitiga. Dulu tugas modul 1 antar materi adalah fasilitator PT dan sekolah mengajar. Fungsi antar materi dengan pengajar adalah fasilitator PT dan sekolah dan mengajar. Bagi antar materi satu adalah fasilitator PT dan sekolah. Budaya positif, koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah tempat saya bertugas. Kemampuan dalam mewujudkan budaya positif adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap guru. Budaya positif tersebut melalui konsep inti motivasi ini positif untuk menghindari motivasi atau tidak nyaman kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, atau untuk menjadi orang yang mereka ingin. Budaya positif tersebut diri sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif menghadapi permasalahan yang terjadi. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, maka mereka akan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Karena motivasi yang baik adalah motivasi internal yang muncul. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Ada 5 posisi seorang guru. Yang pertama, seorang manajer adalah posisi di mana guru membuat bersama dengan muridnya, mempersilakan. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, agar murid bisa berbuat jujur dan bertanggung jawab serta mencari solusi atas apa yang diperlakukan. Posisi kontrol seorang pada guru. Posisi ini maka ada 5 posisi kontrol. Suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi membuat rasa dari murid. Yang ketiga sebagai teman, berkata tidak. Yang keempat sebagai pemantau, seolah-olah menerima sebagai tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan bentuknya keyakinan kelas. Adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas merupakan pertanyaan umum yang mudah diingat dan dipahami, sehingga murid dalam penerapannya juga mudah untuk melaksanakannya. Ketiga, restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif terkait dengan 3 dasar, yaitu filosofi Kehadi. Yaitu dengan penerapan budaya positif, tujuan pendidikan nasional akan mudah dicapai sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kekuatan kodrat sehingga selamat dan bahagia.
Nilai dan peran guru penggerak dalam budaya positif, yaitu budaya positif akan membentuk jika memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah melalui keyakinan yang telah disepakati. Filosofi KHD terhadap budaya positif yaitu visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga lingkungan sekolah menjadi nyaman dan aman. Visi guru penggerak juga diwujudkan dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan restitusi. Seluruh konsep ini harus kita pahami, kemudian diterapkan dalam lingkungan pembelajaran dan dibagikan kepada teman sejawat di lingkungan sekolah tempat kita mengajar. Hal yang paling tidak diduga, ternyata selama ini penerapan saya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep budaya positif. Setelah memahami ini, maka saya terus mencoba untuk mempraktekannya dalam pembelajaran. Seperti halnya pemberian penghargaan ternyata tidak akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid, justru menurunkan kualitas dan mematikan motivasi. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang telah terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi sebelumnya dalam pendidikan murid dengan menunjukkan motivasi eksternal, sekarang berubah menjadi motivasi internal. Kontrol posisi guru sebelumnya penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sekarang belajar kontrol posisi diri sebagai manajer. Kemudian cara menyelesaikan masalah dari pemberian penghargaan atau hukuman beralih menjadi melaksanakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Pengalaman yang saya alami yaitu penerapan kegiatan Jumat Berkah, di mana setiap hari Jumat pagi sebelum pembelajaran akan mengadakan kegiatan keagamaan, kemudian pengumpulan 1 genggam beras yang dikumpulkan dan didistribusikan kepada warga sekolah yang pantas untuk menerimanya. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat bahagia dan senang, serta merasa lebih lega karena sudah mendapatkan cara yang sangat efektif untuk menghadapi pembelajaran. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya pembiasaan disiplin positif adalah kegiatan setiap pagi sebelum pembelajaran di sekolah tetap Indonesia, yaitu setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, setiap hari Selasa kita melakukan literasi dengan membaca buku sesuai dengan yang diminati oleh anak-anak. Setiap hari Rabu Science Days kita mengadakan kegiatan sains yang dipraktikkan oleh kelompok yang kita giatkan setiap kelas. Hari Kamis melaksanakan senam bersama murid dan guru, semua warga sekolah mengikuti kegiatan senamnya. Jumat keagamaan yang dilanjutkan dengan kegiatan Jumat Berkah. Yang diperbaiki adalah tindakan motivasi dan hukuman. Kita isi dalam menyelesaikan permasalahan pada setiap siswa, karena setiap hari saja pasti ada beberapa siswa yang selalu terlambat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pertanyaan ke-6, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan?
Sebelumnya saya sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Saya merasa cara ini yang paling tepat, hukuman bisa merubah orang menjadi lebih baik atau mendidik. Ternyata semua itu ilusi semata. Setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang coba saya terapkan adalah senantiasa belajar sebagai pemikir. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan bijaksana, bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kebutuhan serta diikuti. Pertanyaan review, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan belajar diskusi ketika dengan murid Anda? Jika iya, apa mana yang dipraktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Saya belum pernah menggunakannya, hanya mencoba mencari-cari cara yang lebih bijak dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi. Pembelajaran tujuh inilah yang mendapatkan langkah-langkah tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jauh pemahaman saya, pelajari pada modul ini tidak ada yang lebih penting dari modul ini, karena konsep-konsep dalam modul ini sangat penting. Di dalamnya dibahas mengenai berbagai konsep yang dilihat dari sisi keberpilihan kepada murid dan bertujuan untuk kemandirian murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak dan menggerakkan.